Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama gue Taufik dan selamat datang di video gue kali ini. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang mata kuliah. Sebelum kita mulai video kali ini, gue mau ngasih tau doang, gue bukan mengajari, gue bukan sok pinter ataupun gue kayak lebih merasa lebih jago banding kalian semua. Karena gue nggak tahu juga penonton gue siapa, entah itu umurnya lebih tua dari gue atau umurnya lebih muda dari gue atau kita seumuran. Anggap aja kalau misalnya kalian umurnya lebih tua dibanding gue, itu kalian adalah orang tua gue dan gue sebagai anak kalian lagi bercerita tentang perkuliahan gue ke kalian semua gitu loh, sebagai orang tua gue. Kalau misalkan kalian umurnya di bawah gue, masih SMA atau bahkan di bawah SMA, itu anggap aja gue lagi seorang kakak nih, lagi bercerita ke adeknya tentang kakaknya kuliah ini belajar apa gitu. Sedangkan buat kalian semua yang sama gue, yang masih sejaman sama gue, anggap aja gue sama teman kalian yang lagi bercerita tentang gue nih kuliah apa dan gue belajar apa di kuliah gitu loh. Oke, kita akan membahas tentang salah satu mata kuliah yang ada di semester 1. Nama mata kuliahnya adalah Ushul Fiqih. Kalian pasti mendengar nih ya, perdebatan di antara ulama dalam melakukan atau meninjau suatu hukum gitu loh. Dan pasti kalian penasaran nih, kenapa nih ulama ini berbeda pendapat tentang suatu hal. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah. Ini kenapa sih para ulama kok nggak kompak nih menetapkan suatu hukum nih? Jawabannya simpel. Apa itu jawabannya? Ushul fikih. Kok bisa simpel itu jawabannya? Mereka kan belajarnya sama, mereka kan tempat belajarnya sama, gurunya sama. Kok bisa beda? Ini bisa videonya panjang banget, tapi gue bakal ngeringkas seringkas-ringkasnya. Dari ini ada berapa SKS ya? 3 SKS nggak salah mah, 3 SKS. Ini bakal gue singkat banget. Dan semoga kalian bisa paham ke inti-intinya. Sub inti dari usul fikih itu apa? Jadi secara simpel ya, usul fikih itu adalah ilmu pengetahuan yang objeknya dalil hukum syara secara global dengan semua seluk-beluknya. Kalau kalian masih belum ngerti ini dengan penjelasan simpel, gue bakal ngejelasin dengan cara gamblang atau secara luas. Usul fikih adalah ilmu pengetahuan objeknya dalil hukum atau sumber hukum dengan semua seluk-beluknya dan metode penggaliannya, metode hukum Islam dalam mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Masih belum ngerti juga, nih gue jelasin per kata. Jadi gini loh, usul fikih ini adalah dasar suatu hukum. Usul itu dasar, fikih ini hukum. Jadi usul fikih itu dasar suatu hukum yang objeknya adalah dalil hukum. Apa itu dalil hukum? Dalil hukum adalah Al-Quran dan hadis. Nah, kita bertanya nih, apakah ada dalil lain selain Al-Quran dan hadis? Kalau kita tinjau nih ya, kan Islam itu semakin melebar, Islam itu semakin luas, Islam itu semakin berkembang. Apakah hanya bisa memakai dalil itu Al-Quran dan hadis aja? Apakah gak ada usaha lain? Apakah gak ada keterlibatan lain dalam menentukan suatu hukum? Apakah hanya cukup menggunakan Al-Quran dan hadis saja? Ya, jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena dalil hukum itu ada 10 teman-teman. Ada 10. Nih, yang pertama adalah Al-Quran. Kalian tuh harus menafsirkan, menjelaskan, meninjau dari Al-Quran. Kalau sekiranya Al-Quran ini gak menjelaskan secara rinci, karena harus menjelaskan dengan hadis. Yang kedua, dalil hukum ini adalah hadis. Yang ketiga adalah ijma. Yang keempat adalah qiyas. Yang kelima adalah istihsan. Yang keenam adalah istihab. Yang ketujuh adalah istihlah. Yang ke-8 adalah syarukman qoblana. Yang ke-9 adalah zariyah. Yang ke-10 adalah uf. Nah, dari ke-10 ini, 10 dalil ini, inilah terbentuknya suatu hukum atau suatu fikih gitu. Awalnya di mana? Awalnya di usul fikih. Dan kenapa ulama ini berbeda nih? Kok ya ulama Indonesia ini berbeda dengan ulama Timur Tengah kok? Kenapa? Ulama Timur Tengah berbeda dengan ulama Eropa. Kenapa? Karena wilayahnya beda, orang-orangnya beda. Oke, contoh gini nih. Di Timur Tengah itu zakat pakainya gandum, kalau nggak gandum kurma gitu kan. Kok bisa kepikiran ulama kita makainya beras? Kepikir nggak tuh?
Apakah ulama kita cocok logi? Apakah ulama kita ngarang-ngarang? Ya enggak. Mereka memakai dalil hukum. Nah, itulah fungsinya kenapa kita pakai ijma, pakai qiyas, dan pakai yang lainnya. Kenapa? Karena Islam makin berkembang dan Islam tuh kaya akan semua ilmu-ilmunya. Dan buat ulama itu juga mereka nggak sembarangan netapin hukum. Mereka tuh benar-benar mengkaji, dan insya Allah mereka nih gak ada kecacatan dalam hukumnya. Semoga kita doakan semuanya, semoga ulama kita ini diberi kemudahan dan diberi kesehatan. Sampai sini paham kan apa itu usul fikih? Dengan waktu yang di bawah 5 menit pasti kan udah paham usul fikih itu apa. Usul dasar fikih hukum. Jadi dasar hukum ditentukan oleh apa? Dalil hukum. Dalil hukum itu apa aja? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, lisan, istishab, istilah, syar'u man qablana, zariyah, dan ya kan? Udah kan? Udah belum? Apalagi nih? Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.